Ana pandita karya wangsit pindha kombang ngajap tawang ulu langit. Kita sering melihat wajah perempuan ini. Dia bahasa Inggrisnya sangat bagus. Dia sering bersamaan dengan salah seorang presiden, karena kebetulan presiden itu adalah bapaknya sendiri, Bapak Idewere, yang menurut saya bapaknya adalah pengejawantahan paling sah di Indonesia dari wajah Semar. Bahkan di beberapa tempat diyakini sebagai wali ke-10. Dia ibu 3 anak, dan dia adalah pemimpin dari The Wahid Institute, yang salah satu kepeduliannya membangun demokratisasi dan membuat agama punya toleransi yang besar di tanah air. Yeni Wahid. Kita beri tepuk tangan pada putri almarhum Gus Dur, Yeni Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. Ya, Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Mbak Yeni. Mbak Yeni tadi kalau Bu Risma mendapatkan award, Ideal Mother Award, karena telah menjadi ibu bagi banyak warga di Surabaya. Mbak Yeni juga punya kepedulian terhadap anak-anak, betul ya Mbak? Bisa ceritakan Mbak Yeni? Ya, saya dulu pernah banyak membantu, terutama ketika saya sudah punya anak. Anak saya 3 sekarang, yang pertama umur 5,5 tahun, yang kedua 3,5 tahun, yang terakhir umur 2 tahun. Nah, kemudian saya banyak membantu UNICEF untuk mengkampanyekan, salah satunya adalah tentang breastfeeding, tentang ASI, perlunya memberikan ASI kepada anak-anak kita. Nah, dari situ kemudian juga timbul kepedulian lain tentang isu-isu lain yang menyangkut anak. Nah, misalnya soal mendongeng, misalnya soal gizi anak dan lain sebagainya. Kenapa yang dipilih Duta ASI, kemudian ada yang anak-anak yang soal pendidikan. Kan ada yang pihak-pihak lain yang juga berkecimpung di hal itu. Kenapa kemudian perlu ditambah oleh seorang Yeni Wahid? Menurut saya makin banyak orang yang punya kepedulian terhadap masalah itu akan makin baik. Karena banyak masalah-masalah mengenai anak yang belum kesadaran masyarakat itu belum tinggi. Misalnya kalau sekarang sudah, karena promosi yang luar biasa dari kelompok ibu-ibu yang peduli ASI atau ayah peduli ASI dan lain sebagainya. Sekarang soal ASI itu sudah banyak yang lebih aware, lebih paham. Jadi memang kesadaran untuk memberikan gizi yang paling utama. Kalau kita mau mencerdaskan anak-anak kita harus dimulai dari gizinya dulu. Awal ASI. ASInya. Setelah itu baru pendidikan karakternya. Karena itu setelah gizinya sudah benar, karakternya. Karakter dikembangkan melalui apa? Melalui cerita, melalui tindakan. Nah, kalau saya melalui dongeng biasanya. Anak-anak kalau malam saya dongengin, saya bacakan cerita, itu akan merangsang imajinasinya dan juga itu transfer nilai dari kita. Dia belajar tentang nilai-nilai yang baik, tentang kebaikan, tentang keburukan dari dongeng-dongeng sederhana. Dulu Bu Risma juga memberikan ASI pada anaknya? Ya, saya yang kedua 2 tahun sampai dia usia sampai 2 tahun Bu? Ya. Wah, tuntas. Kemudian itu. Yang pertama sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun. Karena saya harus kursus saat itu sehingga susah. Waktu itu kita takut kalau ditaruh sampai beku gitu. Waktu itu belum ada penelitian itu ya gitu. Dan sosialisasi jauh seperti sekarang Bu ya dulu. Jadi saya hanya cuman simpan untuk di berapa jam, saya enggak berani di luar itu. Oke. Ya, jadi 2 tahun anak saya dan
Alhamdulillah nggak pernah Zaman- sakit. Iya betul, Betul. Ya, Zaman kalau itu betul. ibu sudah bisa nyimpen Iya. untuk karena Sudah kesadaran terpikir waktu ya? itu belum ada Iya. ya, belum Sudah ada terpikir. secara masif kampanye itu belum ada kan waktu itu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Dan berkat keberhasilan dari para aktivis perempuan untuk memperjuangkan hak para ibu-ibu untuk menyusui, makin banyak di ruang publik terdapat ruang-ruang menyusui. Kalau kita bicara tadi dari bayi ASI, kemudian diberikan pendidikan, dongeng, kemudian berkembang, sampailah kepada dunia mahasiswa. The Wahid Institute memiliki data riset soal radikalisme di kalangan mahasiswa. Betul Mbak Yeni ya? Tidak secara spesifik di kalangan mahasiswa, di kalangan Tapi? pelajar. Oh, di kalangan Tetapi pelajar. Di kalangan masyarakat sih ya, data-data tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat secara umum? Secara umum. Tidak ya. yang muda saja? Tidak secara mudah saja. Ada tapi cuma 5 sekolah di Jakarta. Oke, hasilnya? Hasilnya memang ada kecenderungan anak-anak menjadi lebih tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak toleran terhadap perbedaan? Betul. Ada intoleransi yang meningkat. Lalu kalau berdasarkan kasus-kasus yang kita teliti, memang ada lebih banyak kasus kekerasan atau violence ya, yang berkaitan dengan isu agama dan kepercayaan yang makin banyak terjadi di tanah air kita sepanjang tahun lalu. Jadi grafiknya meningkat. Ada peningkatan sekitar 23%. Kami mengeluarkan indeks kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap tahun. Apa yang menyebabkan hal itu? Ini sungguhnya sebuah hal yang cukup mengkhawatirkan. Negeri kita yang begitu banyak keanekaragaman, suku, budaya dan lain sebagainya, sekarang menimbulkan permasalahan baru, tidak toleran terhadap perbedaan. Apa yang menyebabkan itu? Kalau saya melihat begini, ini bukan cuma permasalahan yang terjadi di Indonesia, ya. Jadi ini permasalahan yang terjadi di banyak dunia. Sekarang ini dunia makin lama makin banyak orang yang mengekspresikan pesan-pesan kebencian, terutama lewat sosial media. Ya, bersembunyi di balik akun-akun anonim, mereka kemudian bisa bicara apa saja, bisa menghujat orang lain, kemudian bisa mengatakan apa saja tanpa ada rasa tanggung jawab. Nah, Mbak Tejo ini menurut saya adalah seorang yang bertanggung jawab karena dia tidak pernah menyembunyikan sosok dirinya, tapi banyak sekali haters di luar sana. Dan ini menambah suasana intoleransi yang terjadi di masyarakat kita. Paham radikal di kalangan guru dan siswa sekolah menengah. Pancasila tidak relevan lagi. Guru 25%. Ya. Ya, betul. Siswa 21%. Itu luar biasa. Pancasila tidak relevan lagi. Kemudian penerapan syariat Islam, guru 76%, siswa lebih tinggi 84%. Setuju dengan kekerasan solidaritas agama, mayoritas siswa menyetujui kekerasan solidaritas atas nama agama. Membenarkan aksi serangan bom, siswa 14%. Ini bukan nilai yang kecil, bahkan mayoritas ya, membenarkan kekerasan atas nama agama. Betul. Ya, ini ada peningkatan paham-paham seperti ini terjadi di dunia, bukan cuma di Indonesia ya. Tapi Indonesia saya mau mengatakan bahwa kita ini sebetulnya not bad kok. Not badnya gimana? Tadi saya lagi berbicara mengenai David Cameron, dia mengatakan di Indonesia ini muslimnya ada sekitar 200 juta. Tapi yang pergi ke Syria untuk ikut ISIS itu sekitar 500-an, kurang. Di Inggris muslimnya ada 2 juta orang, yang pergi ke ISIS ada 5.000 orang. Jadi dari kacamata itu, angka itu sebetulnya masyarakat Indonesia ini masih adalah orang-orang yang percaya pada perdamaian dan toleransi. Bahwa ada kemudian kelompok-kelompok yang berusaha menyebarkan terus pesan-pesan kebencian, ya ada di luar sana. Tapi di sisi lain ada juga teman-teman kita, adik-adik kita semua di sini, masyarakat yang juga kemudian mencoba melawan dengan pesan-pesan cinta. Kalau saya melihat ini tidak terkait dengan pendidikan, karena guru pun berpandangan serupa. Siswa, ini artinya orang-orang yang terpelajar. Boleh saya katakan ini tidak terkait dengan indeks pembangunan manusia, betul nggak? Biasanya yang terjadi, kenapa pernah ada pertanyaan kenapa sih? Apa sih yang kemudian membuat orang sampai begitu desperate, begitu putus asa, kemudian mencoba mencari cara lain ya dalam menjawab permasalahan di masyarakat. Biasanya orang yang terjebak dalam perilaku semacam itu adalah orang-orang yang merasa terpinggirkan, teralienasi dari lingkungannya. Kalau anak-anak yang ada di Eropa, ini anak-anak muslim ya misalnya, ya
mereka adalah anak-anak yang dibully temennya misalnya karena dianggap nggak keren, oke. nggak cool, nggak apa gitu ya, karena nggak clubbing, nggak apa. Nah terus Minder. kemudian, minder. Terus? Ada orang menawarkan, hei kamu, Ah. kamu bergabunglah bersama kami. Kita adalah singa-singa Tuhan. Berjihadlah bersama kami. Ada yang seperti itu. Di Amerika ya misalnya. Bukan muslim di sana, non muslim, kemudian melakukan penembakan karena merasa mereka budaya violence-nya cukup banyak tersebar di masyarakat ya. Kemudian kalau di sana kan isu rasial, kulit hitam dan kulit putih, dan yang lebih parah lagi senjata gampang sekali didapatkan di kalangan anak muda, gampang sekali mendapatkan senjata. Nah itu akhirnya terjebak pada perilaku Saya mau tanya ke radikal. Bu Risma. Bu Risma, di Surabaya ada potensi-potensi seperti itu pasti. Apa yang kemudian dilakukan atau diantisipasi? Ya, di Surabaya saya coba kenalkan kalau ulang tahun 10 November itu ada namanya sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Ya, saya mengajarkan dulu awal saya mulai mengajar. Di situ ada veteran, kemudian saya dan forum pimpinan daerah ada di situ. Kita mengajarkan kepada anak-anak, kalau biasanya saya mentransfer ke masa kini. Nah kemudian di situ sengaja saya campur dari seluruh anak etnis macam-macam dan agama apapun sengaja saya campur. Kemudian yang berikutnya saya ajarkan heroic track. Jadi ada heroic track itu anak-anak saya ajarkan, saya campur sengaja sekolah-sekolah saya pokoknya nggak ada satu sekolah, semua campur. Nah rutenya itu dari makam pahlawan dulu, kemudian ke tempat situs-situs yang memang dulu untuk perjuangan. Disitulah kemudian saya sampaikan. Nah kalau untuk yang itu sengaja saya mencoba mendampingi. Jadi setiap sholat Jumat itu kepala dinas itu saya sebar di beberapa sekolah pejabat-pejabat Pemkot untuk mendampingi anak-anak siswa di SMA. Ada masalah apa? Ya, ada masalah bullying, apa, segala iya, macam. iya. Mereka tahu dari situ. Iya. Dan kemudian nanti dilaporkan ke ibu kemudian buat program baru lagi. Saya juga kadang-kadang kalau minggu ada di gereja-gereja saya mendengar mereka. Terus kadang juga ada di wihara gitu, saya juga mendengar anak-anak terutama, saya pengen tahu ceritanya mereka gitu. Baik. Tepuk tangan buat Bu Risma, Mbak Yeni. Tapi kalau ketemu seperti Mbah Tejo, apa yang kira-kira Ibu akan bilang? Ya ini termasuk heritage. Jadi perlu Warisan. dilindungi. Perlu dilestarikan. Tebak aja terus Mbak, tebak terus Mbak. Itu Bu Risma udah susah payah loh.